Setiap orang pasti ingin hidupnya tenang dan bahagia. Tapi seringkali yang kita alami justru sebaliknya. Kita sibuk, banyak tekanan, banyak masalah. Kadang hati terasa penuh dengan beban, entah karena pekerjaan, keluarga, atau pikiran sendiri. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar hidup bisa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia? Jawaban sederhana adalah, mulailah dari diri sendiri, dengan melatih kebajikan. Dalam ajaran Buddha, kebajikan yang dilatih itu disebut paramita, atau kesempurnaan batin. Jangan buru-buru merasa istilah ini rumit. Sebenarnya, paramita sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita terapkan, siapapun, umat awam sekalipun, akan merasakan manfaatnya. Paramita bukan hanya teori. Ia adalah latihan nyata yang membuat hati kita lebih lembut, lebih kuat, dan lebih bahagia. Ada 10 paramita yang diajarkan, tapi mari kita lihat beberapa di antaranya dengan bahasa sederhana. Yang pertama adalah kedermawanan. Siapa sih yang tidak senang kalau diberi kebaikan? Saat kita rela berbagi, entah itu harta, tenaga, waktu, bahkan senyuman, hati kita langsung terasa lega. Berbagi tidak membuat kita berkurang, justru membuat hati bertambah lapang. Kalau biasanya kita berpikir, aku dulu yang penting, paramita mengajarkan bagaimana aku bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah moralitas. Ini artinya menjaga perilaku. Tidak menyakiti, tidak menipu, tidak mengambil yang bukan hak kita. Moralitas memberi perlindungan, bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada diri sendiri. Bayangkan, kalau kita selalu jujur, tidak menyakiti siapapun, hidup otomatis lebih tenang, karena tidak ada yang perlu kita sembunyikan atau takutkan. Yang ketiga adalah kesabaran. Dalam hidup, pasti ada orang yang tidak sejalan dengan kita. Kadang orang lain kasar, marah, atau membuat kita jengkel. Kalau kita ikut terbakar, masalah makin besar. Tapi kalau kita sabar, seperti air yang menenangkan api, suasana bisa reda. Kesabaran bukan kelemahan, tapi kekuatan. Dengan sabar, hati tetap damai walaupun keadaan di luar tidak menyenangkan. Yang keempat adalah semangat atau ketekunan. Kebahagiaan tidak datang hanya dengan berdoa atau berharap. Kita perlu berusaha, berlatih, dan konsisten. Mau hati lebih tenang? Ya, biasakan latihan kecil setiap hari. Misalnya, biasakan bersyukur, biasakan berhenti sejenak sebelum marah, biasakan memberi sebelum menuntut. Semangat menjaga kita agar tidak mudah menyerah. Yang kelima adalah kebijaksanaan. Ini adalah pandangan yang jernih. Sadar bahwa segala sesuatu selalu berubah. Orang yang kita sayangi bisa pergi, harta bisa hilang, tubuh bisa sakit. Kalau kita paham sifat dunia yang berubah, kita tidak terlalu kecewa saat kehilangan, dan tidak terlalu melekat pada apa yang kita punya. Kebijaksanaan membuat hati stabil, tidak mudah goyah oleh suka maupun duka. Sebenarnya masih ada paramita lain seperti kebenaran, tekad, cinta kasih, keseimbangan batin, dan seterusnya. Tapi intinya sama. Semua latihan ini bukan teori jauh di awang-awang. Paramita adalah kebiasaan baik yang bisa kita terapkan sekarang juga. Bahkan di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun kita berada. Kalau direnungkan, hidup ini singkat. Setiap hari kita melihat berita. Ada orang meninggal muda, ada yang sakit mendadak, ada yang kecelakaan. Tidak ada yang bisa menjamin berapa lama kita hidup. Karena itu, jangan menunggu tua atau menunggu waktu yang tepat untuk melatih kebajikan. Justru semakin cepat kita melatih, semakin cepat pula hati kita merasa damai. Bayangkan, kalau setiap orang berusaha melatih satu paramita saja, misalnya sabar, dunia ini pasti lebih tenang. Tidak ada lagi pertengkaran kecil yang berubah jadi besar. Tidak ada lagi dendam berkepanjangan.
Atau kalau setiap orang mau sedikit lebih dermawan. Tidak harus uang banyak. Bisa dengan berbagi makanan, membantu pekerjaan rumah, atau sekadar mendengarkan curhat teman. Dunia jadi terasa lebih hangat. Inilah yang dimaksud, bahwa kebajikan bisa menjadi perlindungan sejati. Bukan perlindungan dari luar, bukan perlindungan yang rapuh, tapi perlindungan yang tumbuh dari dalam hati kita sendiri. Mungkin ada yang bertanya, apakah latihan ini hanya untuk umat Buddha? Tidak. Paramita atau kebajikan itu bersifat universal. Semua orang, dari latar belakang apapun, bisa merasakan manfaatnya. Memberi, sabar, jujur, bijaksana, ini semua tidak mengenal agama, suku, atau status. Jadi, kalau hari ini kita merasa hidup penuh tekanan, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah aku sudah melatih kebajikan? Kalau belum, mulailah sedikit demi sedikit. Tidak usah menunggu sempurna. Mulailah dengan hal kecil. Tersenyum tulus, tidak mudah tersinggung. Berterima kasih. Memaafkan. Hal-hal kecil ini adalah langkah nyata menuju hati yang lebih tenang dan bahagia. Hidup tenang bukan berarti tanpa masalah. Masalah akan selalu ada. Tapi dengan kebajikan sebagai dasar, hati kita tidak lagi mudah terguncang. Justru di tengah masalah, kita bisa tetap damai, karena tahu bahwa yang paling berharga bukan apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita melatih hati. Jadi, mari kita latih paramita. Atau kalau terlalu sulit, sebut saja latihan kebajikan. Mulai dari sekarang, dari yang sederhana, dari yang bisa kita lakukan. Kalau terus dilatih, kita akan merasakan sendiri. Hidup menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih damai, dan kebahagiaan pun muncul dengan sendirinya.